Aman ya? Oke. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Uh, Syukur terdalam kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita bernapas, nikmat kita masih bisa menjalankan ibadah saum di bulan suci ini di 1444 Hijriah. Kemudian nikmat kita berhimpun dan tentu saja nikmat kita belajar bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada motivator kita, ya, motivator, inspirator peradaban, tentu saja Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk jajaran Sekolah Islam Atirah, wabil khusus Pak Direktur, ya, Masya Allah, karena setahu saya beliau cukup lama di Jawa Barat juga, di Bandung seperti itu. Dan ponakan beliau juga tiga-tiganya ada di yayasan kami. Terakhir si bungsu, ya, putra dari adiknya Pak Syamril, luar biasa. Atas izin Allah ini kita bisa mengudara bertatap layar padahal posisi berjauhan begitu, ya, dengan waktu yang juga berbeda. Saya berada di Priangan, saya berada di Bandung, dan ibu bapak sekalian berada di Kota Makassar. Masya Allah, semoga sehat selalu, segala urusannya dimudahkan begitu, ya. Mohon izin saya share screen, sudah dijadikan co-host barangkali. Sebentar ya, saya ada materi yang bisa saya bagikan sebentar. Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Oke. Iya. Di akhir nanti saya insya Allah akan saya bagikan untuk slide materinya, ya. Oke, ngobrol sebentar dulu, ya. Ini ngobrol latar belakang barangkali. Adversity quotient. Jadi kalau misalnya ibu bapak bertanya-tanya, kalau kata orang Sunda, adversity quotient teh naon begitu, ya. Adversity quotient itu apa begitu. Jadi kalau dilihat dari perjalanan, dari sekian buku yang saya tulis, jujur begitu, ya, ini satu-satunya buku yang memang proses mengandungnya, kalau bayi itu, ya, proses mengandungnya itu cukup lama begitu. Artinya inputan begitu, ya. Inputan konten yang kemudian saya tulis hingga sampai menjadi buku itu terbersihnya dari hampir 1 dekade lebih begitu sampai buku tersebut meluncur begitu, terlahir begitu, ya. Nah, sebetulnya ini si adversity quotient-nya sendiri, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya ambil. Jadi ada buku utamanya itu sendiri, namanya Paul Stolz begitu, ya. Paul Stolz itu menulis, bukunya cukup tebal, lebih dari 400 halaman. Pertama kali saya baca itu kurang lebih tahun 2002, ya. Pertama kali saya baca tahun 2002 dan itu saya baca sampai tuntas, berulang-ulang. Nah, saya teringat begitu dengan kehidupan saya pribadi, dengan kehidupan orang-orang sekeliling, dengan kehidupan orang-orang yang saya cerna, yang saya rekam perjalanannya begitu. Kok nyambung ya? Kok relate ya begitu? Akhirnya karena saya fokus menulis di bidang pendidikan anak dan keluarga, dalam kata lain menulis parenting begitu, akhirnya saya membuat versi pendidikan keluarga. Jadi adversity quotient agar anak tak gampang menyerah. Karena aslinya itu adversity quotient mengubah hambatan menjadi tantangan begitu. Begitulah kurang lebih kalau misalnya BTS-nya, story di balik buku yang kemudian ini meluncur, dirilis tahun 2015 kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata qadarullah, atas izin Allah, padahal sudah
5 tahun lebih saya masih kemana-mana membedah buku ini. Entahlah secara emosional apakah ada kesamaan rasa begitu atau ada kesamaan pengalaman. Kalau kata anak muda tuh dejavu begitu. Ketika membaca bukunya seolah-olah saya teringat misalnya dengan di sebuah waktu, di sebuah masa. Apakah memang seperti itu? Walau alam saya sendiri tidak tahu begitu. Terakhir saya diminta membedah buku ini di himpunan kepala sekolah di Bekasi seperti itu. Oke, ini murid saya, murid kami sedang berada di sebuah pelosok begitu karena salah satu agenda tahunan kami membawa serta anak-anak dalam agenda homestay. Mereka hidup bersama masyarakat secara langsung di kami biasanya memilih pelosok. Ini namanya Kampung Taraju, berada di sebuah Kabupaten Tasikmalaya. Ya, jadi ini ada di pelosok Kabupaten Tasikmalaya. Selama 3 hari di sana, dan ini gambarnya saya ambil, saya minta izin kepada orang tuanya. Kenapa saya ambil? Supaya emosional saja gitu, karena si anak ini ketika diambil fotonya itu baru selesai menempuh lebih dari 5 kilometer jalan kaki. Ini kelas 1 begitu ya, di zaman modern ini mau aja begitu ya menempuh sebuah perjalanan dan bentuknya hiking begitu, enjoy aja begitu. Jadi setidaknya alasan gambarnya saya ambil menjadi ruh kekuatan bagi kita semua bahwa ternyata ada dasar yang harus dimiliki anak-anak seperti tadi yang disampaikan Pak Syamril, menarik sekali. Apa itu, ada tegar ya, terakhir benar begitu ya, termasuk sabar begitu. Itu kan menarik begitu bahwa benar tapi dia tidak punya bekal tegar. Saya kira tetap dikhawatirkan begitu ya. Bugar, tapi kemudian secara mental dia tidak tegar, itu juga tetap bikin galau begitu ya, seperti itu kurang lebih. Ini karena saya senang berkata-kata, senang merangkai-rangkai kata, ya ini bahasa saya pribadi aja, menghadirkan, menghidupkan begitu. Ini juga sama, ini sebuah kawasan sungai yang masih alamiah sekali, Ibu Bapak, sama berada di tempat di sebuah kampung di pelosok Kabupaten Tasikmalaya. Dan rata-rata ini sebetulnya ngetes begitu ya. Kami ngetes kepada anak-anak, berani tidak, mau tidak begitu, enjoy tidak, dan ternyata di luar dugaan tidak ada satupun anak yang tidak berani turun begitu. Ya, nah kenapa sih Bu Mia ngomong-ngomong adversity quotient tapi menghadirkan gambar anak-anak yang sedang, kalau kata orang Sunda, apruk-aprukan. Jadi apruk-aprukan itu explore begitu ya ke alam. Ya karena begini, dalam teori-teori para motivator atau dalam pelatihan-pelatihan para motivator biasanya menyampaikan motion create emotion begitu. Artinya kalau misalnya anak sedang dengan wajah yang kurang menyenangkan begitu ya, kemudian dia terlihat wajahnya gelisah, kemudian dia terlihat dari rautnya bahwa dia sedang manja, sedang tidak nyaman dengan keadaan begitu. Ya, itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang di dalam dirinya pun, di dalam jiwanya memang sedang tidak nyaman. Jadi motion create emotion. Artinya sebaliknya, ketika anak di sini tertawanya lepas begitu ya, kemudian anak itu melewati sungai ke sungai, melewati tanjakan demi tanjakan, melewati lembah demi lembah begitu. Kemudian dia dalam posisi, dalam keadaan tegar, senyumnya masih terekam begitu ya, bahagianya masih lepas begitu. Apakah itu bukan sebuah ukuran bahwa yang ada di dalam dasar hatinya yang memang dia puas begitu, dia menikmati proses perjalanan begitu. Itu sih, jadi lebih ke
filosofi aja saya menghadirkan gambar seperti ini begitu ya. Oke, sebelum dilanjutkan, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, boleh apa namanya tulis di kolom komentar begitu ya. Persepsi Ibu Bapak terhadap gambar ini apa kira-kira begitu. Itu saja dari saya. Saya tidak memberi batasan-batasan yang lain. Clue-nya seperti itu. Apa yang Ibu Bapak persepsikan atau apa yang terbersit di dalam benak Ibu Bapak sekalian saat melihat menyaksikan gambar ini? Segar, oke, sangat bahagia. Kemudian, mangga next boleh kesenangan. Kemudian, mangga boleh silakan senang, seru, enjoy. Nah, akan sukses di masa depan, Masya Allah. Pejuang tangguh, merdeka. Oke, betul, lepas ya, merdeka. Tidak punya beban. Nah, sudah ada kata beban, clue-nya bagus sekali. Kami senang, oke. Lepas, oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira mereka itu kelelahan tidak ya posisinya begitu? Kondisi mereka itu sebetulnya lelah nggak ya begitu? Capek nggak ya kira-kira mereka begitu? Tidak, tidak, tidak ada beban. Oke. Lelah tapi happy. Masya Allah. Iya, luar biasa. Saking enjoy-nya, ya tidak lelah, jadi terlupa. Tidak ada beban, tidak ada capek. Oke, siap. Nah, bagi kita yang muslim, ibu bapak yang dirahmati Allah, ini barangkali lelah tapi enjoy. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Bagi kita yang muslim, ini barangkali yang disebut dengan representasi rukun iman. Ya, kan iman terhadap takdir, iman terhadap qadarullah. Seperti itu. Jadi, apapun kondisinya, inilah yang kemudian tadabur alam, Masya Allah. Ini yang kemudian disebut dengan tauhid rububiyah. Bagaimana kita menghadirkan tauhidullah kepada anak. Bebannya besar karena mereka harus menempuh kurang lebih 10 km berjalan kaki begitu. Ya, kemudian dihadirkan sebuah aliran sungai juga yang itu tidak sederhana begitu. Sampai kami meminta bala bantuan orang sekitar, meminta bala bantuan saudara, karena memang ada saudara di tempat ini begitu, meminta bantuan tetangganya, para pemudanya. Kalau terjadi apa-apa, jadi biarkan anak bisa nggak ya anak bisa menyusuri sungai yang sebetulnya ini cukup deras begitu, tapi mereka bisa happy tapi selamat begitu. Nah itu saking ingin memenuhi rasa senang mereka sampai waktu itu ada SOP meminta bantuan tersendiri begitu. Artinya berlelah-lelah mereka menempuh perjalanan begitu ya, dan ini hari terakhir begitu. Kemudian jauh dari orang tua begitu. Secara mental kan sebetulnya mereka juga bukan beban yang sederhana begitu yang mereka hadapi. Tapi sampai mereka lupa begitu, sampai akhirnya saya menulis di Kompasiana bahagia menghadapi beban begitu. Ya itulah mungkin salah satu jantung adversity quotient begitu. Karena yang namanya beban mah ya itu sudah fitrah begitu. Yang namanya tantangan itu sudah fitrahnya manusia begitu. Karena kalau misalnya ibu bapak di sini perjalanan dari Mekah ke Madinah apalagi atau sebaliknya, apalagi hari ini sudah ada kereta cepat di luar. Sebelum ada kereta cepat sekalipun, coba ibu bapak bayangkan, kan itu akan berbeda dengan di Bandung lah, di Bandung terutama yang masih ada acara macet-macetan begitu. Mekah Madinah kan kurang lebih Bandung Surabaya. Tapi itu kok seperti jalan tol begitu saja yang 5-6 jam pun sampai begitu. Nah ini coba bayangkan bagaimana Rasulullah SAW manual berjalan begitu ya dengan jarak ratusan meter seperti itu, ya kanan kiri juga begitu gersangnya begitu, jalan juga saya pikir sangat terjal begitu. Apakah itu bukan sejatinya adversity quotient begitu, ya? Tapi Rasulullah SAW tentu saja menatap ke depan begitu, ya. Dan ini adalah investasi untuk perjalanan umat saya begitu, kurang lebih seperti itulah, ya. Jadi
kalau misalnya ditanya siapa profil adversity quotient yang sesungguhnya bagi kita yang muslim, ya tentu saja Rasulullah begitu. Berapa kali dinamika yang beliau hadapi, ya, kemudian berapa kesedihan begitu ya, berapa persoalan yang kemudian harus beliau tuntaskan begitu ya, kemudian berapa banyak juga begitu ya perkataan-perkataan toksik dari sekeliling, tapi kenapa tumbuh, berkembang, tangguh, kuat, hebat begitu, kurang lebih seperti itu. Dan, oh maaf ini narsistik saya ya. Nah sebelum dilanjutkan, sedikit lagi sebelum saya mengubah slide. Jadi kalau di dalam buku yang ditulis oleh Paul Stoltz sendiri, profil yang diangkat adalah Beckwither. Siapakah Beckwither itu? Beliau adalah pendaki pertama Gunung Everest. Gunung Everest itu gunung yang mana? Ya gunung tertinggi di dunia, seperti itu. Jadi kurang lebih ketika 1/4 perjalanan orang tuh sudah banyak berguguran, setengah perjalanan orang juga sudah banyak berguguran, 3/4 perjalanan apalagi, bukan perjalanan, pendakian mungkin ya. Dan kemudian beliau satu-satunya yang sampai di atas, ya mungkin kalau kita yang muslim pasti akan, Masya Allah, terima kasih banyak ya Allah, Alhamdulillah, begitu ya, pasti akan bertakbir begitu. Ya, beliau akan bertakbir dengan caranya begitu, maksudnya mengungkapkan, mengekspresikan sesuai dengan kepercayaannya begitu. Konon kondisi Beckwither ini sama seperti dengan daging yang dimasukkan ke dalam freezer. Saking sudah sangat dinginnya, tapi ditembus begitu. Ditembus, Masya Allah begitu ya. Kalau saya teringat sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kemudian apa lagi? Fa inna ma'al usri yusra, kemudian apa lagi? Ing tangsurullah yang surukum wa yusabit akdamakum, bahwa apa yang kita lakukan kan sesungguhnya untuk menolong agama Allah. Terus apa lagi? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau saya melihat si perjalanan Beckwither ini, jadi dalam setiap pendakiannya itu saya ubah suai ke dalam bahasa orang muslim, Masya Allah, Alhamdulillah sudah sampai di sini begitu ya. Terus dinikmati semua prosesnya begitu. Jadi selanjutnya lagi sebelum sesudah saya tadi menyampaikan bahwa jantung dari adversity quotient itu adalah bagaimana kita menikmati beban. Maka filosofi berikutnya atau jantung adversity quotient berikutnya adalah bagaimana kemampuan kita bersyukur begitu. Jadi kesyukuran itu akan berbanding lurus dengan bagaimana kita menyikapi beban-beban. Kenapa dikatakan beban? Ya karena kita manusia, kita hidup begitu. Secara sunatullah, secara fitrah, pasti kita akan dihadapkan dengan rangkaian masalah, dengan rangkaian tantangan. Coba aja ibu-ibu di sini, krunya sekolah Islam At-Tirah di sini, ada nggak sih begitu ya, dalam keseharian yang itu tidak ada persoalan begitu ya, persoalan anaknya tiba-tiba jatuh, atau misalnya ada dinamika antara murid A dengan murid B begitu ya, kemudian ada tantangan dari pemerintah dan negara, kita harus akreditasi, kita harus mempersiapkan misalnya begitu, itu kan selalu ada, baik yang sifatnya sudah terencana atau terregulasi, atau yang memang dadakan begitu, seperti itu. Ya bayangkan aja tuh filosofinya. Kita tidak bisa terlepas dari masalah. Coba, apakah kematian datang atas dasar surat edaran gitu ya dari malaikat Israel sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kan tentu tanpa surat edaran, datang begitu saja begitu. Jadi on the spot begitu. Nah, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang memang itu sifatnya on the spot, itu memang harus dimiliki bekalnya oleh anak-anak kita, seperti itu ya. Oke, cukup untuk filosofi. Next berikutnya. Nah, ini saya sampaikan karena bagaimanapun pembicaraan kita adalah pembicaraan pendidikan keluarga, pembicaraan pengasuhan, pembicaraan tentang bagaimana kita membekali anak-anak begitu. Ini izin saya membuat spotlight dulu bahwa ketika kita berbicara parenting itu tuh berbicara solusi, seperti itu ya.
bukan berbicara saling menyalahkan begitu. Contoh misalnya begini, anak-anak zaman sekarang mah enak banget ya begitu. Segala sesuatunya sudah terfasilitasi begitu ya. Sekolahnya juga keren, guru-gurunya juga keren begitu. Saya masa lalu begitu. Boro-boro seperti itu. Enak banget anak-anak zaman sekarang mah. Nah, itu sebetulnya ketika kita berbicara parenting tidak untuk menyalahkan masa lalu begitu. Karena semua sudah bersama perjalanan masanya masing-masing begitu. Semua sudah ada takaran zamannya masing-masing. Jadi kalau kita berbicara parenting ya kita berbicaranya bagaimana membekali anak begitu. Anak kita baiknya bagaimana? Anak kita seharusnya seperti apa begitu. Ya, ke depan anak kita akan dibekali apa? Bukan kemudian menyalahkan, zaman dulu mah mana ada yang namanya seminar parenting, enggak gitu. Begitu ya. Karena yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu hadir pada saat kita memulai babak rumah tangga, kemudian Allah hadirkan rezekinya secara utuh. Silahkan ini ilmunya. Sedemikian sudah sudah bulat begitu ya. Tidak selalu demikian kalau kita berbicara hukum rezeki, termasuk rezeki ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi apalagi misalnya begini, ini ada sebuah konteks, ada sebagian bapak-bapak begitu. Saya bicaranya Bandung ya, ini di Bandung, dulu saya di Arca Manik. Ada sebagian bapak yang menolak untuk hadir ke area ke seminar parenting. Kenapa bapak tersebut menolak? Karena menurut beliau eh, ikutan seminar parenting mah capek disalahin terus jadi bapak teh gitu. Jadi saya ingin sekali begitu ya meng-highlight begitu, men-spotlight kepada teman-teman di mana saja berada bahwa berbicara parenting itu bukan berbicara penyesalan loh begitu. Berbicara bagaimana kita ke depan begitu ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, sebentar izin saya stop dulu sebentar. Oke, berikutnya masih berbicara parenting, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Jadi itu sebetulnya tadi kan berbicara solusi. Nah, berbicara sharing ya, berbicara parenting itu pada dasarnya adalah berbicara sharing. Ya, termasuk ya hari ini sebagai contoh realnya kita sama-sama berbagi. Pak Syamril menyampaikan sedemikian banyak wawasannya begitu ya. Nah, berbicara parenting adalah berbicara sharing. Jadi bukan berbicara paranoid, bukan berbicara stigma begitu ya. Nah, jadi setiap keluarga itu unik dan kontekstual. Jadi masing-masing keluarga punya pakem tersendiri dalam menjalani proses pengasuhan, termasuk budaya, termasuk kearifan lokal. Saya orang Jawa Barat, itu orang kampung ya. Karena kalau di Bandung mah numpang tinggal aja selama 2 dekade ini ya. Aslinya saya orang kampung, orang Ciamis, orang Pasisian lah kata orang Sunda. Mas saya dari pinggir Kabupaten Ciamis lah kurang lebih seperti itu. Jadi akan sangat berbeda begitu ya. Jadi yang namanya teori itu kan global, tapi kondisi di lapangan itu sangat kondisional dan situasional. Oleh karenanya keluarga Pak Syamril, Bu moderator, saya mau mention namanya, saya lupa lagi Bu siapa, biar saya mention namanya biar enak, biar asyik gitu. Bu siapa Bu? Yanti, Bu. Ibu Yanti. Bu Yanti. Oke. Sudah berapa putra putri Bu Yanti? Alhamdulillah baru 1 Bu, usianya 4 tahun. Baru 1. Oke, 4 tahun ya. Nah, baik keluarga saya di Bandung, keluarga Bu Yanti, keluarga Pak Syamril, itu akan punya ciri khas budaya masing-masing. Wajar nggak kita saling mengokohkan satu sama lain? Wajar begitu. Itu semestinya seperti itu. Jadi salah satu jantung adversity quotient itu adalah bagaimana menjadi orang tua yang mau belajar, mau mendengar begitu. Karena kalau di Bandung tuh saya ada teman ya, kalau saya kan jadi agak sedikit berbeda model. Kalau saya terbalik, saya itu kan menyelenggarakan pendidikan, sama lah seperti di sini Atira.
begitu ya. Saya menyelenggarakan pendidikan, orang tua menjadi mitra, saya membuka sekolah. Nah ini ada sebaliknya, teman saya utuh dari anak pertama sampai anak terakhir itu tidak dimasukkan ke lembaga formal. Di satu sisi saya teh promosi aja, sini masuk ke sekolah kami, sini daftar di Zaidan Educare begitu ya. Kalau beliau itu seorang praktisi homeschooling begitu. Tapi ya enggak masalah karena yang namanya parenting itu adalah sharing. Jadi satu sama lain saling memberikan inputan, saling memberikan insight begitu. Itu kurang lebih kenapa kita harus belajar tuh karena persepsi A, persepsi B, persepsi C itu saling menguatkan. Nah, kalau mental adversity quotient kita terganggu dengan mental defensif, defensif tuh gampang nolak gitu ya, resisten dapat ilmu baru, apaan ini begitu ya, diajak pelatihan B, ngapain paling gitu-gitu aja begitu, bedah buku apaan, tinggal beli aja tuh di toko, baca aja bukunya, nggak perlu pakai bedah-bedah segala. Ada forum parenting tuh misalnya, ikutan yuk gitu, mumpung gratis. Lah ngapain, ilmu parenting mah cukuplah warisan dari orang tua kita saja. Saya pikir itu cukup mengganggu kondisi atau apa ya, idealisme adversity quotient-nya itu sendiri. Karena adversity quotient selain kita itu memang tangguh, selain kita memang kuat, selain kita memang diajarkan untuk sabar, tabah, taat, patuh, syukur begitu ya. Kita juga harus terbuka dengan ilmu pengetahuan. Bayangkan ibu bapak yang dirahmati Allah. Ada yang pernah dengar? Boleh ketik di kolom komentar. Ada yang pernah dengar istilah apa namanya? Istilahnya neuroscience. Yang pernah dengar boleh ketik di kolom komentar. Neuroscience. Ya, saya jelaskan sebentar sebelum masuk ke sini. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Iya, katanya. Kata Ibu Yusriah, oke. Neuroscience. Jadi begini, di Amerika, pernah, oke. Itu kan ilmu yang mempelajari tentang kerja otak ya, cara kerja otak. Nah, artinya apa? Segren begitu ya. Neuroscience yang sudah diteliti oleh banyak pakar di Amerika sana, tetap saja itu ada artikel, ada pendapat yang berusaha untuk mengunggulinya. Oh, kajian disertasi saya, Masya Allah. Artinya karena ilmu pengetahuan itu sangat terbuka, tetap aja ada yang mengkritisi begitu. Terlebih pendapat saya begitu ya, yang saya sekadar berpendapat begitu. Ya pasti akan ada orang yang kemudian mengkomparasinya, membuat perbandingannya begitu. Nah, yang salah satu di dalam ilmu neuroscience itu dikatakan begini, kalau anak banyak dimarahi, kalau anak banyak dicecar, kalau anak tidak pernah dipuji atau puisi Dorothy Lownald lah, pasti pernah pada baca ya puisinya Dorothy, bahwa ketika anak dimarahi maka dia akan menjadi apa begitu. Nah, itu ada yang mengkaji bahwa ada yang membantah lah teori tersebut, tapi memang logis juga. Apakah Bumia menyalahkan teori neuroscience? Ya enggak lah. Apakah Bumia juga menyalahkan orang yang membantahnya? Ya enggak juga begitu. Itu kan pengayaan wawasan begitu. Nah, di sanalah kekuatan kita sebagai orang tua, adversity quotient, ya kita terbuka dengan ilmu pengetahuan. Jadi menurut teori yang mengkritisinya, ya ketika anak sudah pernah punya pengalaman buruk, sebetulnya kan itu tetap bisa disembuhkan begitu. Itulah dasarnya lah, kurang lebih sederhananya seperti itu. Tapi tidak mungkin saya jelaskan di forum ini begitu ya. Nanti mudah-mudahan next. Oh iya tuh, Dorothy Lownald. Oke, sip. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sedikit saya meng-capture apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim begitu ya. Faktor yang mendasari pentingnya pembentukan keluarga muslim. Nah, jadi ini relate. Kenapa adversity quotient kok membahas tentang pembentukan keluarga muslim? Jadi begini. Tentu saja ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, karena bagian dari tanggung jawab membangun mas'uliyah. Yang ketiga,
Langkah penting membangun negara. Yang keempat, mewujudkan keseimbangan hidup. Beginilah kurang lebih sederhananya. Ibu bapak itu kan sangat familiar. Ayat yang Allah turunkan, yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini mah telak gitu ya. Kita nggak bisa nego begitu. Boleh nggak ya Allah yang ayat ini teh dipermudah dong gitu. Nggak bisa begitu. Itu sudah sangat, itu mah ultimatum begitu ya. Kita diperintah oleh Allah begitu. Menjaga, melindungi, mendidik begitu. Keluarga kita begitu. Kenapa? Karena urusannya dengan di akhirat begitu. Jadi kalau kita mengajarkan anak tadi yang disampaikan oleh Pak Syamril, mengajarkan anak itu bugar, anak kita itu tegar, anak kita itu benar, ya karena memang itu hakikatnya adalah perintah Allah. Seperti itu. Jadi bukan karena enggak saya mah mengajarkan anak saya adversity quotient karena nanti anak saya mau didaftarkan calon polisi, calon TNI. Bukan karena itu begitu ya. Karena ini sangat global universal. Ketangguhan itu apa tadi? Adversity quotient. Termasuk membangun tanggung jawab. Saya ambil filosofi sholat subuh. Contoh seperti ini. Saya itu kan orang kampung ya, saya ulangi lagi, saya orang kampung. Saya ketika saya kecil, nenek saya masih ada. Ya. Nah, dulu libur itu hanya hari Minggu. Nenek saya bilang, bahasanya bahasa Sunda ya, nenek saya bilang, saya translate. Lanjutin aja, sok aja mau tidur mah. Gitu, nggak apa-apa, toh ini hari Minggu, toh ini hari libur gitu. Jadi ketika saya menggeliat jam 5 atau jam setengah 6, ketika saya menggeliat, dipersilahkan oleh nenek saya untuk kembali narik selimut begitu. Nggak apa-apa, tenang aja begitu. Nah, saya sadari hari ini, saya tidak menyalahkan almarhumah nenek saya, karena memang yang namanya nenek kepada cucu itu pasti sayangnya tak terbilang. Seperti itu. Ya. Dan saya juga menyadari bahwa ya di zaman itu tahun 90-an kurang lebih ya ilmu keagamaan di kampung saya juga kan belum begitu verbal masuk ke ranah-ranah rumah, ke keluarga begitu ya. Ya kalaupun ada ceramah di masjid itu pun per berapa minggu sekali begitu. Wajar dong secara pemahaman begitu. Nah, tapi hari ini saya tidak ada alasan untuk mentolerir anak-anak saya atau ibu bapak di sini tidak ada alasan untuk mentolerir putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk tidak sholat subuh begitu. Kenapa? Karena ini adalah bagian mas'uliyah, tanggung jawab begitu. Yang kemudian akan menjadi akar adversity quotient seperti itu. Membangun tanggung jawab. Begitu ya. Jadi tidak karena biarinlah masih 3 tahun ini, masih 4 tahun ini, nggak usah lah diajak belajar saum. Iya, memang penaltinya mereka mungkin kena kewajiban itu usia 9 tahun, usia 10, usia balik begitu. Tapi apakah mereka dikenai belajar itu pada saat waktu penalti? Kan enggak dong Pak Bu begitu. Pasti belajar itu diproses sebelum penalti berlaku begitu. Makanya wajar ya hari ini tuh kampanyenya begitu gencar. Anak-anak yang masih dalam gendongan itu dibawa sama ayahnya ke masjid. Itu kan sebuah syiar yang begitu tinggi bagi saya. Karena dulu nggak gitu begitu. Anak mah di rumah aja. Bapaknya biarkan khusyuk pergi ke masjid. Itu sebuah nilai tanggung jawab sebetulnya. Kemudian langkah penting membangun peradaban, membangun negara. Artinya secara sederhana, bagaimana kita akan membangun peradaban ketika di keluarga kecil kita sendiri itu masih belum selesai begitu. Itulah kurang lebih. Jadi harus dikuatkan. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang, saya tidak sebut ini tokoh di Jawa Barat begitu ya. Beliau itu sudah ditinggal suaminya, baru meninggal, cukup fenomenal lah kemarin meninggalnya. Beliau perempuan berada di ranah publik begitu ya,
kemudian amanahnya itu kaki itu banyak sekali begitu ya, sudah menjadi anggota legislatif, kemudian menjadi istri dari eksekutif juga, kemudian organisasinya juga Masya Allah, nggak berendel kata orang Bandung, banyak sekali begitu. Silakan dicerna aja secara sederhana begitu. Kok bisa seperti demikian begitu? Atau yang tadi Pak Syamril sampaikan profil Aleg yang di bawah 40 tahun itu usianya, saya yakin kenapa bisa sukses di luar karena di rumahnya sudah selesai begitu. Karena di rumahnya sudah selesai. Begitu ya. Nah, yang keempat adalah mewujudkan keseimbangan hidup. Jangan sampai begitu ya, anak kita hanya tahu keinginan, dia tidak tahu kebutuhan. Jangan sampai mereka hanya tahu bagaimana dipuji, tidak paham bagaimana mereka mendaki. Jangan sampai mereka hanya tahu ingin dapat hadiahnya saja, tanpa mereka tahu bagaimana prosesnya berlelah-lelah begitu. Jangan sampai mereka tahu bahwa ayahnya punya mobil, ayahnya punya kendaraan banyak, ayahnya punya aset, ayahnya punya jabatan, ibunya seseorang yang di rumahnya itu pandai merangkai bunga dan sebagainya, menyiapkan makan minum dan sebagainya, tanpa mereka tahu dari mana ini, tanpa mereka tahu seberapa besar perjuangan ayah ibunya sampai punya rumah semegah itu begitu. Ini yang disebut dengan keseimbangan hidup, termasuk bab gender ya. Jangan sampai anak-anak kita, kan banyak sekarang tuh ya, nggak apa-apa toh ikutan begitu. Misalnya ada anak yang sejatinya perempuan tapi dia ke laki-lakian, anak yang sejatinya laki-laki jadi keperempuanan, ini juga masih bagian dari pembentukan keluarga muslim. Poin yang mana? Poin mewujudkan keseimbangan hidup. Bagaimana rasanya menikmati gender perempuan, bagaimana rasanya menikmati gender laki-laki, bagaimana khidmatnya kita menikmati peran orang tua, bagaimana khidmatnya kita menikmati peran sebagai anak, seperti itu. Kurang lebih demikian. Dan ini berikutnya saya juga ingin menyampaikan tentang bagaimana di lapangan. Saya capture dari berita yang ada di kanal-kanal begitu ya. Mari tengok kasus kekerasan yang sangat kasat mata. Coba boleh Bapak Ibu lihat. Tak tahan dimarahi sang ibu, remaja ini memilih bunuh diri. Ya, oke. Walaupun kalau menggunakan logika, rasanya tidak semata-mata si ibu ini marah kalau tidak ada faktor pendukung lainnya. Aduh, faktor. Kelihatan sekali orang Ciamis, orang Sumedangnya. Faktor ya. Orang Priangan mah faktor. Katanya kesulitan menyebut F. Tak tahan dimarahi sang ibu, remaja ini memilih bunuh diri. Jadi ya ini mah masalahnya sami mawon begitu. Masalah di ibu dan masalah di anak juga. Jadi begini, tidak semata-mata ibu marah begitu. Begini, tidak semata-mata kemarahan ibu itu sampai membuat anaknya bunuh diri kalau marahnya bukan marah yang besar. Tarik lagi ke belakang. Tidak semata-mata si ibu marah besar kalau tidak ada faktor yang mendorongnya. Jangan-jangan si ibu teh memang sedang tidak baik dengan si bapak. Jangan-jangan si bapak teh sudah berlama-lama tidak menafkahi misalnya. Jangan-jangan rumah tangganya memang sedang tidak harmonis selama lama-lama selama sekian waktu. Jangan-jangan si ibu teh bagian dari ibu-ibu korban korban sosmed, korban beli online misalnya ya, tanpa bilang ke bapak, tahu-tahu numpuk aja, tahu-tahu pinjam ke orang, tahu-tahu banyak tunggakannya dan sebagainya. Itu kan faktor di baliknya. Sekarang si remaja ini sebaliknya, meskipun si ibu marah besar, kalau memang secara mental dia adverside, kalau secara mental dia itu tangguh, kalau secara mental dia itu kuat, rasa-rasanya tidak akan mungkin sampai pada konteks bunuh diri. Begitu. Berikutnya, 7 kasus bunuh diri anak di bawah umur di Jabodetabek. Dulu tahun 2006 itu mah di Garut, masih di Priangan Timur di Jawa Barat. Namanya Anto ya kalau tidak salah. Hanya gara-gara apa Bapak Ibu? Hanya gara-gara belum bayar SPP. Mungkin bagi Bapak Ibu
cuma bayar SPP doang begitu ya. Masih kecil dibanding bayar cicilan kendaraan mah. Mungkin bagi Bapak Ibu iya begitu. Atau mungkin bagi saya, cuma bayar SPP aja gitu ya. Tapi kan kondisi keluarga berbeda. Tapi kenapa sampai bunuh diri begitu? Dulu di Garut, dan ini random, 7 kasus bunuh diri anak di bawah umur di Jabodetabek. 7, bayangkan. Berikutnya, istri tak kirim uang, balita disiksa ayah. Kalau di Jawa Barat bagian mana itu? Bagian utara, jalur-jalur Pantura, mulai dari Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon, rata-rata para istrinya itu menjadi TKI, ada yang di Malaysia, Brunei, Arab Saudi begitu ya. Jadi bapak tuh single parent kondisinya, mengurus anak begitu. Ada dulu tetangga pisan, tetangga banget dari saudara saya di daerah Majalengka, ya si bapak tuh ngurus anak begitu. Ibunya yang kemudian bekerja ke luar negeri. Nah ini silakan cek satu-satu poin, cek poin demi poin begitu ya. Pertama, si bapak ya kenapa atuh sampai merelakan istrinya harus bekerja di luar negeri? Kan sebetulnya dari sisi agama juga sudah diedukasi begitu ya, bahwa yang berkewajiban mencari nafkah itu kan bapak begitu. Terus si bapak kok tega gitu? Secara fitrah yang mengurus anak itu kan ibu, secara fitrah ya ibu bapak. Walaupun dalam pelaksanaannya itu kan kolaborasi, kooperatif begitu. Ya idealnya kan ini tidak harus terjadi. Ibu sampai bela-belaan kemana ke luar negeri? Bapak cukup di kampung halaman, kan gak harus begitu seharusnya. Jadi silakan aja ibu korek mental bapak ini begitu. Silakan kita korek mental bapak ini. Adverside nggak kira-kira begitu? Ya, nah itulah kurang lebih. Ini juga nih, boleh. Bagaimana pula untuk dampak yang awal tujuannya adalah demi kebaikan. Mungkin yang ini atas dasar keterpaksaan, atas dasar himpitan ekonomi, atas dasar ya karena banyak faktor yang mendasari yang memang akhirnya apa ya, yang namanya keterpaksaan lah, terbayang lah, darurat begitu ya. Bayangkan slide yang ini coba ibu bapak. Coba. Mangga saya boleh cek lagi ibu bapak sekalian, boleh tulis di kolom komentar gimana rasanya menghadapi ini. Ironis tidak kira-kira? Coba bagaimana rasanya ibu bapak mencerna seperti ini? Jadi ladang tafakur tidak kira-kira begitu? Coba bayangkan. Ini yang niatnya sudah jelas-jelas baik. Apalagi dengan ini yang jelas-jelas hanya karena terpaksa. Begitu ya. Yang ini kan terpaksa, slide yang ini. Ini untuk kebaikan. Memilukan, anak dipaksa belajar hingga menangis dan frustrasi. Kembali lagi tadi ke bahasannya Pak Syamril. Kalau kita orientasinya hanya untuk untuk IQ-nya saja, untuk memasok intelektualnya saja, belum beres ya, belum beres loh kita membekali anak-anak tuh belum. Kalau hanya kita menyiapkan ini matematikanya, ini bahasa Indonesianya, ini biaya untuk les privatnya, itu masih jauh, tanggung jawab kita masih jauh, belum selesai sampai sana. Ya, coba bayangkan ibu-ibu apa ya yang mendasari faktornya kira-kira apa? Memilukan, anak dipaksa belajar hingga menangis dan frustrasi. Coba saya bertanya, ibu dan bapak boleh tulis di kolom komentar. Apakah di antara bapak ibu di sini di kasus ini ada nggak konteks academic oriented? Terbatas nggak orientasinya kira-kira kalau kejadiannya seperti ini? Terbatas nggak ya orientasi orang tua di dalam kasus ini? Bisa jadi. Masya Allah ya. Miris, bocah SD tewas di tangan orang tua gara-gara susah belajar online begitu. Nah ini juga kan bab rukun iman, bab mindfulness kalau kata orang Hindu, orang Buddha. Apakah
yang dimaksud dengan musibah COVID pandemi 19 hanya dilema, betul. Hanya menimpa orang Jakarta saja, orang Bandung saja, orang Makassar saja, kan tidak. Itu seluruh dunia, itu namanya jadi musibah global. Begitu ya. Tapi kenapa kita sampai tidak siap, tidak berani begitu? Kalau ibu bapak harus bertanya kepada saya, Bu Mia, pusingnya gimana menghadapi waktu kemarin krisis COVID-19? Aduh Bu, nggak bisa disebutkan dalam kata-kata. Secara ekonomi, para orang tua siswa itu juga dilanda krisis. Sedangkan mereka yang memasok biaya sekolah ke input biaya di sekolah kami di lembaga kan dari SPP-nya orang tua. Ketika mereka yang berbisnis terkena dampak, itu juga kan bagaimana? Rasa-rasanya tidak ada orang yang terkena dampak begitu. Tapi kenapa atuh sampai kemudian anaknya sedemikian dibawa depresi begitu. Ini pada akhirnya bertolak belakang dengan mental adversity quotient seperti itu ya. Nah, saya menyinggung sedikit. Nah, berikutnya peran orang tua dalam perbedaan luas dan intinya keluarga. Oke. Boleh Bu Yanti, saya waktunya berapa menit lagi ya? Biasanya saya suka keasikan bicara begitu. Iya Bu, boleh 10 menit lagi, setelahnya kita lanjut sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Yanti. Nih, ini saya izin ya? Kalau bahasa orang Bandung mah izin ngadongeng sebentar. Izin menyampaikan sebuah dinamika, sebuah kisah. Ada sebuah keluarga, bapaknya mapan begitu ya. Keluarga besarnya paman, uwa, bibi, kakek, nenek ya mapan lah ya. Keluarga intinya mapan. Kemudian kalau tidak salah 3 bersaudara si anaknya itu ya. Karena melihat bapaknya kuat, dah bapak saya mah pedagang gitu ya, penjual, punya untung gede gitu ya, rumah juga gede, rasanya nggak perlulah sekolah tinggi-tinggi ngapain begitu. Mereka berpikiran seperti itu, ketiga anaknya tuh. Sampai tidak ada yang menginjak jenjang pendidikan tinggi itu tidak ada. Begitu ya. Kemudian mereka itu bentuknya keluarga luas, extended family, bukan nuclear family. Artinya keluarga luas tuh begini maksudnya. Yang hidup bersama di dalam keluarga tersebut ada bibi pembantu, ada mamang-mamang driver, ada siapa lagi, ada pegawai, banyak di sana tuh. Jadi caregiver-nya itu banyak, begitu ya. Caregiver-nya itu banyak. Ada nenek juga hidup di sana bersamaan. Kan jadi ketika anak rewel, yang menanggulangi itu banyak. Emergency exit-nya itu bukan hanya ayah dan ibu, seperti pada nuclear family. Apa yang terjadi? Si anak itu keenakan begitu. Saya mah punya banyak emergency exit, punya banyak solusi. Bapak juga kuat, ibu aman begitu. Merasa tidak perlu sekolah, merasa tidak perlu bekerja begitu. Jadi pada nyantai saja, jadi tidak ada tantangan begitu. Nah, singkat cerita, bapaknya tuh jatuh secara ekonomi, jatuh secara fisik, sakit berlama-lama, dirawat berulang kali, biaya ya kan beliau tidak lagi berusaha, para pegawainya tumpur, tidak ada lagi yang bertahan karena memang ekonominya betul-betul menyusut begitu. Anaknya ya secara mental tidak ada mental belajar begitu ya, karena mungkin karena asyik lah, enjoy tanpa saya harus sekolah juga saya menikmati hidup, saya bisa nongkrong, saya bisa ngafe begitu ya, saya bisa jalan-jalan bawa mobil kok begitu tanpa beban begitu. Pada akhirnya qadarullah meninggal, si kepala keluarga, si ayahnya meninggal, dan kemudian tidak lagi menjadi extended family karena kan sudah tidak bisa mencukupi biaya hidupnya. Jadi murni jadi nuclear family aja. Jadi cukup keluarga inti, ayah, ibu, anak begitu. Meninggal. Selepas meninggal ya hartanya habis begitu. Apa yang terjadi? Yang namanya harta tuh gitu ya. Ada limitnya begitu. Tapi mental mah unlimited gitu. Gitulah kurang lebih.
Pada akhirnya apa yang terjadi? Dari extended family juga sudah mengerut, jadi tinggal nuclear family. Jadi udah pada pindah aja, pada keluar dari rumah tersebut. Ya bayangkan saja lu atau ibu bapak di sini keluarga andaranya Raffi Ahmad ya kalau di Jakarta mah. Itu kan siapa yang si Cipung dipegang siapa, si kakaknya dipegang siapa, kemudian para kameramen, tim media banyak di sana itu, masya Allah. Nah, yang saya ceritakan di sini betul-betul habis dan anaknya jadi tidak berdaya akhirnya. Yang ketiga anaknya itu memang tidak berdaya, tidak bahkan eh, jadi si toko ayahnya tuh masih ada, ya barangnya aja yang sudah habis. Melanjutkan usaha ayahnya pun tidak bisa begitu. Itu yang barangkali cukup menjadi kekhawatiran besar bahwa kita tidak cukup hanya mewarisi harta kepada anak-anak. Makanya kenapa mereka harus sekolah, makanya kenapa mereka harus kuat, harus banyak belajar begitu ya, harus berani menerima tantangan begitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingatkan kita bahwa mukmin yang kuat itu memang jauh lebih baik, jauh lebih unggul begitu ya, amazing, jauh lebih amazing dibanding dengan mukmin yang memang hanya menadahkan tangan, hanya sekadar numpang, hanya ya sudahlah. Kalau kata orang Bandung mah kumaha engke gitu. Kumaha engke teh apa ya Bu Yanti? Gimana nanti aja deh gitu. Itu hati-hati, Masya Allah. Ngeri-ngeri sedap yang seperti itu ya. Nah, ini juga hati-hati dengan persepsi begitu ya. Karena kalau kata para motivator tuh perception is projection begitu. Apa yang ada di dalam otak ini begitu ya. Ya, itu yang kemudian akan kita lakukan begitu. Itu yang akan terjadi atau Allah mengikuti prasangka hambanya. Jadi kita mau mengambil sisi yang mana begitu. Kita akan tetap tegar, kita akan tetap yakin bahwa kita itu selalu positif. Kalau sekarang itu kan positive vibes gitu ya, ramai sekali istilahnya, mampu menghadapi kesulitan, mampu berbesar hati, mampu menuntaskan pekerjaan, siap berkompetisi, hayu begitu ya, siap bersedia mencoba dan mengambil resiko begitu. Atau sebaliknya, sudahlah saya mah cukup, aku mah give up aja. Kemudian aku mah pesimistis. eh, Kan suka ada anekdot, aku mah apa tuh, cuma rumah rengginang, aduh please deh, khawatir itu, perception is projection. Kalau kata orang Bandung, da aku mah apa tuh, saya paling ngeri kalau udah mendengar istilah itu ya, ya berkecil hati, malas-malasan, orang berlelah-lelah, ya kita cukup nonton aja begitu ya, menyerah sebelum ujian dimulai, berdiam diri dan tidak mau repot, ngapain? Oke, ada yang namanya teori misalnya Pareto. Pareto itu kan kalau prinsip ekonomi apa? Prinsip ekonomi menghasilkan sebanyak-banyaknya, bermodal ya seminim-minimnya kan begitu. Iya sih kalau dalam prinsip ekonomi, tapi kalau dalam prinsip perjuangan ya nggak gitu begitu ya. Anak tetap harus dikenalkan ya kalau memang mau mau mendapatkan yang terbaik ya ya bagaimana kamu menempuhnya begitu. Dan inilah kurang lebih loh ya, kurang lebih sikap-sikapnya yang tentu saja jauh lebih banyak dari ini. Ini yang saya capture. Oleh karenanya saya sebutkan dan lain-lain ya. Ketangguhan, keyakinan, kekuatan, kepercayaan diri, daya tahan, daya juang, kreativitas. Kok kreativitas masuk ke adversity quotient? Betul Ibu Bapak. Karena kalau misalnya kita cukup dengan merasa benar bahwa inilah model kita, ini strategi kita, ini gaya kita, merasa benar, merasa sudah paling oke begitu. Kita lupa berkomparasi dengan orang lain, ternyata orang tuh jauh lebih keren. Nah, ini juga bagian dari maksudnya kreativitas berpikir. Ketekunan juga tentu saja begitu ya. Karena banyak orang, ini mah keren, nilainya besar, lulusan terbaik, misal ini hanya pemisalan. Itu kalau di lapangan belum tentu begitu. Dia bisa sanggup nggak begitu ya, menghadapi dinamika yang ada. Karena kalau nilai ijazah saja itu tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran ketika di lapangan. Begitu ya. Ada misalnya calon ibu bapak guru melamar ke
Haji Kala Foundation misalnya, itu tidak cukup measurable hanya dengan nilai ijazahnya yang wow begitu, karena lapangan itu sangat-sangat sangat-sangat kaya begitu. Ketika misalnya ada seorang guru, ini saya ada curhatan karena ketepatan orang tua murid kami membuka sekolah di kampungnya di kota Ciamis begitu, di Jalan Raya Ciamis. Nah, itu curhat ke saya karena konon ada bukan sekolah beliau, ada lagi di sekolah putranya ada seorang ibu guru baper menulis status menyindir orang tua siswa begitu, menulis status di WhatsApp begitu. Bu Mia, ini katanya ada wali kelas menyindir saya, jadi dijadiin status WhatsApp. Saya bilang, aduh, maaf sekali, Pak. Harusnya tidak boleh. Itu tanda-tanda minim sekali adversity quotient-nya. Artinya, sekalipun ada masalah dengan orang tua siswa, ya tidak seharusnya lah, tidak sepatutnya begitu ya. Dijadikan bahan status WhatsApp gitu ya. Ya, mau keren, mau pintar, ya ketika dari sisi mental, dari sisi emosional, kemudian dari sisi ya adab, akhlak barangkali begitu. Itu tetap harus diukur, harus diperhatikan. Ini anak bungsu saya dijadikan model, saya catut fotonya ya. Artinya sejak lahir ke dunia setiap bayi langsung dikenalkan dengan proses belajar, mulai dari menghirup oksigen, keterampilan mengisap dan menelan, keterampilan membuang hasil metabolisme tubuh, belajar menyesuaikan tubuh terhadap perubahan suhu udara. Itu adalah semuanya proses belajar. Artinya ketika anak-anak hari ini menghadapi temannya, dalam tanda petik temannya yang mengganggu begitu ya, ya itulah dinamika yang harus dia hadapi. Karena kalau tidak, dia akan kehilangan kurikulum life skill. Ketika anak merasa tidak sanggup dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian mengadu kepada orang tuanya begitu, seharusnya kita sebagai orang tua juga yuk bijak dulu lah. Tidak harus menjudgment dulu pihak sekolah, ini ketinggian dong tugas untuk anak saya. Ya kita konfirmasi aja dulu, telusuri saja dulu. Karena bagaimanapun anak juga punya kurikulum kehidupan yang harus dia tempuh. Salah satunya bagaimana dia menyikapi beban. Yang salah satunya adalah bagaimana dia bijak menerima ujian. Begitu. Jadi kalau misalnya anak kita dibuat steril begitu saja, dibuat nyaman begitu saja, pokoknya anak saya tidak perlu bergabung dengan anak A, bergabung dengan anak B. Saya pikir khawatir anak kita kehilangan salah satu kurikulum life skill-nya, salah satu kurikulum kehidupannya begitu. Tidak tahu model teman A mah begini, model teman B begitu ya. Itu salah satu bahan belajar begitu untuk proses kehidupan anak-anak kita seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf atas kekurangan. Mangga barangkali Bu Yanti kita ngobrol-ngobrol saja, kita curcol, kita curhat begitu ya. Kita diskusi. Terima kasih banyak. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Bapak Ibu, para peserta webinar, selanjutnya saya membuka sesi Q&A, sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan boleh melalui chat box atau juga menggunakan fitur raise hand. Iya. Iya, sudah. Oh ya, sudah ada yang menggunakan fitur raise hand, ada Ibu Evi Yanti dari Ibtihaj Makassar. Silakan Ibu, boleh diaktifkan mikrofonnya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya dan Ibu
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu bisa bersilaturahmi di agungnya Alhamdulillah. Ramadan kami dari Makassar. Masya Saya Allah. Ibu Evi dari Ittihad Makassar. Ya. Ingin bertanya Mhm. Ibu, Alhamdulillah Mhm. sangat memberikan insight sekali apa yang Ibu sharing, Mhm. semua paparan materi sharing ilmu pada sesi kali ini. Pertanyaan kami adalah, Ibu, kami juga pernah ikut parenting dan di situ disampaikan satu premis yang cukup mengagetkan ya bagi kami yang awam ini, Ibu, bahwa Indonesia ada penelitian yang jurnal ilmiah begitu, bahwa usia biologis dengan usia psikologis orang Indonesia itu terdapat rentang yang cukup berjarak, yaitu sekitar 11 tahun. Jadi usia biologisnya itu dengan usia psikologisnya itu rentangnya itu bisa sampai 11 tahun. Artinya boleh jadi kita yang usia 30 tahun secara usia biologis, tetapi sebetulnya dari cara berpikir, dari adversity question itu sebetulnya 11 tahun lebih rendah sebetulnya. Dan ini masalah besar kalau kami coba kita coba renungi dengan mendalam. Pertanyaan kami, Ibu, adalah bagaimanakah adversity question bisa menjadi solusi untuk kondisi real di atas, Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sebagai praktisi pendidikan, alhamdulillah Ittihad Makassar ini di bawah bimbingan daripada Sekolah Islam Atira, alhamdulillah, Bu, kami juga bisa merasakan kemanfaatan dan dari kemanfaatan yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui Sekolah Islam Atira, Ibu, dengan Direktur Pak Samri, Ibu. Pertanyaan kami adalah, tentu kita sebagai seorang pendidik yang bergelut dengan anak-anak milenial sekarang gitu ya. Pertanyaan kami adalah bagaimana bisa menciptakan iklim sekolah ataukah budaya sekolah yang bisa menginteralisasi dengan baik pada tataran yang sangat fundamen begitu, Bu. Karena kan adversity ini kan berdasarkan sikap ya, mental begitu. Dan bagaimana, Bu, ada nggak pengalaman Ibu atau di tempat di Zaidan Educare, Bu, ya, bagaimana cara membangun iklim sekolah atau budaya sekolah atau program yang bisa menginternalisasi dengan baik adversity question seorang anak. Ya, demikian Ibu pertanyaannya. Jangan sampai nanti saya borong semuanya. Ya, terima kasih, Ibu. Masya Allah. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Yanti, barangkali mau ditampung atau Langsung saja Ibu, kita langsung saja. Baik, ya. Terima kasih banyak ya. Tadi penanya Bu siapa? Masih dari SD Islam di Makassar ya? Bu siapa, Bu? Biar saya sebut Ibu namanya. Evi. Ya, Bu Evi, betul. Dari Ittihad Makassar. Ittihad Makassar. Kapan-kapan saya bisa terbang ke Makassar ya, biar bertemu langsung. Masya Allah. Amin. Luar biasa. Jadi Bu Evi kalau bicara sekolah di Makassar ya, sekolah di Bu Evi, sekolahnya Atira, wah itu luar biasa lah, keren. Saya tuh masih kecil sekolahnya. Jadi kalau berbicara adversity quotient, nah ini sebetulnya berbicara program. Berbicara adversity quotient, maka kan begini, yang namanya kita pengasuhan, parenting, pendidikan, begitu ya, pembelajaran, itu kan dalam kehidupan itu secara fitrah akan ada dua sisi. Yang pertama ada dimensi, begitu ya. Yang kedua adalah penyikapannya, begitu, atau pelaksanaannya, begitu ya. Ada ruang dimensi dan ada ruang nyata, praktiknya, begitu. Jadi misalnya dimensi kita begini,
Saya ingin anak saya soleh, soleha. Saya ingin punya anak pintar. Kan nggak cukup di doa. Ya Allah berikan anak saya yang soleh, Robbi habli minas solihin. Tapi itu harus di breakdown. Untuk menjadi anak yang soleh berarti minimal anak kita dikenalkan dengan agamanya. Anak kita dikenalkan dengan Tuhannya, anak kita dikenalkan dengan praktek ibadah sholat dan praktek ibadah lainnya. Nah itu adalah penjelmaan dimensi termasuk adversity quotient. Jadi kalau istilah prokem, jadi tidak omong doang begitu. Ketika berbicara adversity quotient, itu tentu saja ingin anak kita tangguh, mandiri, begitu ya, kuat, lahir batin, begitu. Itu kan berbicara mental, tapi itu masih sangat ruangannya masih sangat dimensi begitu. Betul-betul kalau orang Sunda apa ya namanya ngawang-ngawang, jadi masih berimajinasi, ingin jadi belum dalam tataran praktik. Nah, tataran praktiknya bagaimana? Minimal, oh iya anak kita itu misalnya kalau dia mengerjakan tugas, maka dari 1 sampai 10 harus diselesaikan begitu. Nah itu penjelmaannya minimal dari hal-hal yang sangat sederhana. Contoh, ketika misalnya ini ada saya pegang. Oh. Wah, ini ya, ke sana. Ya, silakan dilanjut Ibu. Terlembut di mikrofonnya Bu Amina. Oke. Contoh ekstrim, 2 atau 3 hari lalu saya mengikuti tes MCU ya, tes kesehatan rohani. Mohon doa saja karena saya sedang mendapat amanah untuk dijadikan calon anggota dewan di Kabupaten Bandung. Itu dalam kurun 1,5 jam, Bu Yanti, saya harus menyelesaikan 567 soal. Ya bayangkan aja, pusing nggak? Ya manusiawi begitu. Tapi ya bagaimana caranya? Oh, saya akhirnya berhenti dulu barang 5 menit, betul-betul berhenti itu di soal yang ke-200 itu Bu Yanti. Saya simpan aja, malah saya ambil HP aja dulu begitu. Saya ambil HP, scroll WhatsApp dan sebagainya. 5 menit saya betul-betul, karena kan khawatirnya stuck begitu. Saya lanjutkan lagi. Nah itu hanya sebagai contoh. Jadi anak menyelesaikan soal dari 1 sampai selesai begitu. Kemudian anak juga misalnya disiplinnya kalau jam berangkat sekolah jam sekian, ya bagaimana dia menyiapkan begitu, menyiapkan peralatan perbekalan sekolah. Itu contoh yang sangat-sangat sangat sederhana dalam keseharian. Kenapa contohnya kok seperti itu? Ya karena membangun mental itu kan dari apa yang dilakukan begitu. Itu pembentukan mental sebetulnya. Contoh berikutnya lagi, ini ke program. Saya yakin sekolah-sekolah di Makassar di mana Ibu Bapak di sini sebagai Bapak Ibu gurunya berhimpun di sini, itu kan orang tua mengantarkan, saya yakin udah pada pakai kendaraan bermotor semuanya, ya. Jadi bahkan mungkin diantar jemput oleh om driver misalnya. Nah, bisa nggak kita gali empati anak begitu? Saya produk orang kampung, seperti yang tadi disampaikan Pak Syamril. Saya dari SD sampai SMA jalan kaki bolak-balik 1 kali jalan 2 kilometer. Berarti kalau pagi dan siang digabung jadi berapa? 4 kilometer. Anak hari ini tinggal disimpan, diantarkan, ya tahu-tahu disambut di gerbang sekolah oleh Bapak Ibu guru yang bertugas piket. Kan nikmat sekali, indah sekali hidupnya begitu. Karena mereka tidak punya karena mereka memang tidak punya fasilitas berjalan kaki, maka menjadi kewajiban sekolah begitu ya untuk memfasilitasinya. Minimal ada yang namanya hiking begitu. Demikian pula ibu dan bapak di rumah. Ketika pergi ke mall itu biasanya tinggal naik kendaraan, turun kendaraan, bisa nggak kira-kira? Coba aja sambil jalan happy dibawa asik begitu, menyusuri
trotoar begitu ya, atau menyusuri jalanan lah seperti itu juga bagian dari adversity quotient, merasakan apa yang tidak dia rasakan itu ya. Jadi kalau dimensi sudah jelas, dimensi adversity quotient apa saja: tangguh, mandiri, tekun, ulet, patuh, hormat misalnya. Itu masih dimensi, semuanya dimensi. Nah, praktiknya apa? Ya, praktiknya harus betul-betul lari ke praktik di lapangan seperti itu. Itu sih kurang lebih barangkali. Dan kalau di sekolah akan banyak sekali kreativitas programnya, menyantuni. Misal coba ibu, kan pasti ada field trip ya di sekolah ibu bapak. Misalnya sekali-kali coba field tripnya, misalnya field tripnya ke SLB. SLB-nya yang tunagrahita misalnya. Kan kalau yang ada di dalam pikiran misalnya rata-rata orang kalau field trip ke panti asuhan, apalagi hari ini Ramadan misalnya. Tidak hanya panti asuhan, coba ke SLB. Jadi anak berpikir, oh ya Allah, saya bisa seganteng ini, bisa secantik ini. Ya Allah, gening teman-teman yang mereka yang ABK mah ada yang ngeces, ada yang wah, atau yang tunadaksa. Kok mereka bisa berkarya padahal tangannya cuma satu misalnya? Kok mereka bisa berkarya padahal matanya ada masalah? Kok mereka bisa berkarya padahal tidak punya kaki? Jadi merasakan apa yang tidak dia rasakan. Itu juga pembangunan empati, bagian dari adversity quotient. Jadi kalau berbicara contoh, wah akan sangat banyak. Jadi doakan saja saya sedang menyusun buku tentang praktik-praktik adversity quotient ya. Semoga bisa tuntas dalam waktu dekat. Terima kasih Bu Evi, Bu Yanti, mangga boleh dilanjutkan. Ya, boleh saya lanjut. Ada pertanyaan dari Mas Sewali dari Luwu Timur ini, Ibu. Masya Allah. Saya bacakan. Menurut Ibu, banyak sekali anak yang juara di sekolahnya, bahkan nilai transkrip nilainya cum laude, tetapi kesulitan dalam bermasyarakat, kesulitan dalam mencari pekerjaan, kesulitan berkembang karirnya, atau tidak survive menghadapi persaingan. Tetapi sebaliknya tidak sedikit biasa-biasa saja di sekolah, tetapi di luar cukup cemerlang. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ini terjadi, Bu? Iya. Baik, izin menjawab untuk Bu siapa tadi, Bu Yanti namanya? Dari Mas Sewali dari Luwu Timur. Saya kurang tahu ini Ibu atau Bapak ya. Oh, siap. Untuk Ibu atau Bapak di pertanyaan kedua ini, jadi begini ya, luar biasa yang namanya manusia, Masya Allah, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan lingkungan yang luas. Diberikan lingkungan yang luas. Di mana masing-masing lingkungan itu masing-masing memberi sokongan begitu. Sekadar contoh saja, misalnya mohon maaf sekali saya jadi narsistik begitu. Bapaknya anak-anak saya di rumah, ya suami saya gitu ya. Itu kan sampai usia kuliah pun pendiam begitu ya. Pendiam, ya Allah. Ya malu aja bertemu orang, malu berinteraksi, malu begitu ya. Nah, pada saat usia kuliah ada yang mengajak yang namanya halakoh iktisodiyah, jadi semacam halakoh bisnis begitu. Dihimpun dengan orang-orang yang belajar bisnis dari ITB, dari UPI, dari Unpad begitu ya. Forum non formal begitu. Nah, kan mungkin jadi belajar negosiasi, belajar bertemu orang. Kenapa yang tadinya pemalu jadi memalukan begitu ya. Artinya terdistrak gitu. Kebiasaan orang itu bisa terdistrak oleh sebuah lingkungan. Begitu. Sebaliknya, kekuatan manusia di lingkungan pertamanya begitu. Kekuatan seseorang di lingkungan pertamanya itu juga ada yang sangat kuat, yang hampir susah untuk didistrak oleh budaya dari lingkungan setelahnya. Contoh yang tadi disampaikan oleh Ibu penanya dan yang pernah saya sampaikan contohnya, yang lulusan terbaik sebetulnya nilainya besar, nilainya tinggi begitu ya. Jadi kalau mengisi soal mah pasti unggul begitu. Tetapi ketika bertemu orang
ya dia tidak bisa gitu loh Bu Yanti untuk sekadar menyapa, menegur. Ketika orang menyapa itu bagaimana kemudian dia harus membalas sapaan, bahasa tubuh tuh kaku begitu. Saya mikirnya bagaimana ke anak, bagaimana mengekspresikan kasih sayang kepada anak murid ketika bertemu dengan orang saja dia sekaku itu begitu. Nah, selidik punya selidik, ternyata ada kasus begitu yang seperti itu, ternyata punya riwayat dia tidak suka terhadap bapaknya. Jadi ada pengalaman cukup pahit, dia itu profil ayah tuh menyakitkan begitu. Terus kemudian di lingkungan rumahnya, ya dia tidak dibelajarkan untuk say hello, assalamualaikum, bertegur sapa dengan santun, dengan ramah, itu hampir tidak dibelajarkan. Bayangkan berapa dekade dia mengalami hal itu. Katakanlah 2 dekade begitu ya. Kemudian dia kuliah. Jadi kuliah yang 5 tahun tidak cukup memberikan ruang kepada dia untuk untuk membenahi bagaimana cara bersikap tubuh yang enak, yang lentur begitu. Nah, itu faktor. Bagaimana caranya? Ya, ini tentu saja karena berbicara mental tidak bisa dalam waktu instan, tidak bisa dalam waktu singkat. Minimal ya, kalau ternyata itu berada di lembaga kita, minimal kalau ternyata itu ada di dalam lingkungan kita, kalau berada di lembaga kita yang sifatnya skolastik, yang sifatnya lembaga gitu ya. Nah, itu coba adakan misalnya ya pendampingan, pelatihan khusus yang itu memang mengundang energi positif begitu ya. Ada pelatihan komunikasinya di sana. Kalau di Indonesia mah siapa atus ya, ibunya Sandiaga Uno siapa? Min Uno itu apa? Lembaganya apa? John Robert Power, Sekolah Kepribadian. Bisa nggak di lembaga kita? Bisa gitu. Sederhana aja, misalnya dalam forum rapat harus ada dimulai dengan kultumnya itu materi khusus tentang bagaimana menjaga bagaimana menjaga senyum, bagaimana mengucapkan terima kasih begitu. Jadi tentang pembangunan diri gitu, tentang smart smart love dan sebagainya lah seperti itu. Itu barangkali bisa. Nah, kalau sifatnya personal dari kita antara kita dengan beliau, sifatnya personal. Cara memberikan contohnya adalah bagaimana kita berbicara yang baik-baik, bagaimana kita memberikan senyuman yang baik. Jadi kalau misalnya gaya komunikasi beliau via WhatsApp itu cukup cukup kaku, dibalik, kita mah gaya di WhatsApp itu ramah gitu, hai begitu dan sebagainya. Itu setidaknya kita menjadi cermin tanpa ya tidak harus direct begitu. Jadi kita yang memberi pola, kita yang menjadi model itu kalau sifatnya personal ya. Tapi kalau di lembaga secara direct bisa dibuka dibuka kelas khusus atau nempel ke program-program yang ada. Ada kan misalnya teacher development program begitu, program pemberdayaan para guru misalnya. Apapun programnya, masukin aja kurikulum tentang kepribadian seperti itu. Itu barangkali harus intinya harus dikenalkan, harus bersosial, harus diajak belajar bagaimana menghadapi orang. Seperti itu barangkali Bu Yanti dan Ibu atau Bapak penanya yang kedua ya. Mangga ya. Barangkali masih ada, silahkan. Ada dari Ibu Nila Martini, silakan Ibu boleh aktifkan mikrofonnya. Oh, silahkan. Baik, terima kasih Mem Yanti. Oke. Baik, punten Ibu Miarti, mohon maaf ini nggak bisa kelihatan wajahnya, kurang memungkinkan ini sekitar saya untuk menyalakan kamera. Mohon tidak maaf. Apa-apa, enggak silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu dalam Zoom, dan seperti tadi saya waktu Bu Miarti menyampaikan semoga bisa ketemu, saya aminkan besar-besar Bu, semoga nanti bisa ketemu atau bisa di Bandung atau mungkin di Makassar ya. Iya. Terima kasih atas
ilmunya dan pencerahan-pencerahannya. Ada beberapa hal yang sangat menarik buat saya. Ini ada 4 hal, tetapi mungkin yang sifatnya pertanyaan hanya 2. Yang pertama saya langsung saja, karena Makassar sudah dekat-dekat luhur ini, Bu. Oh iya, betul-betul. Iya, yang pertama tuh tentang kurikulum life skill. Jadi terinspirasi, Bu. Maksudnya rasanya setelah googling ya, kami melihat bahwa pakem-pakem dan juga aspek-aspek utama dalam penerapan life skill itu ternyata kami sudah lakukan hampir sebagian besar, tetapi belum terdokumentasikan dengan bagus, maksudnya tidak dalam bentuk satu kesatuan atau satu buku mungkin, atau satu buku kurikulum. Dan itu rasanya terinspirasi dari forum ini. Semoga Atirah segera bisa merampungkan itu tentang kurikulum life skill, karena itu tadi kondisi-kondisi yang seperti Ibu Miarti sampaikan itu benar. Kami juga ada yang seperti itu kondisinya, misalnya orang tua yang ingin anaknya serba terjadi kemudahan, sangat percaya terhadap keluhan-keluhan anaknya gitu. Anak saya emang bisa begitu. Jadi seperti itu, jadi kami harus punya energi yang cukup besar untuk meyakinkan orang tua bahwa anaknya bisa. Jadi memang banyak orang tua yang pada saat anaknya menampilkan apa yang dia bisa, mereka sangat-sangat terharu. Kenapa? Karena memang ekspektasi terhadap anaknya lumayan rendah. Maksudnya dia tidak menyangka bisa seperti itu. Tapi di lain pihak, Ibu Miarti, ada juga orang tua yang pressure ke anaknya itu luar biasa, sehingga itu membebani anaknya. Jadi kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Jadi ada dua kondisi itu yang kami temukan. Ini tentang kurikulum life skill. Kemudian yang berikutnya, hampir 90% ke atas kayaknya ya, masalah-masalah yang terjadi di sekolah di kami itu memang berangkat dari anak-anak dengan latar belakang keluarga yang kurang harmonis, alias broken home. Mungkin pisah, mungkin ada masalah dan sebagainya. Jadi kalau kata anak-anak bukan keluarga cemara, dan kami sudah lakukan coba mencari data di versi anak-anak sendiri, kan mereka bisa saling tahu satu dengan yang lain. Dalam satu kelas kadang-kadang yang mereka anggap keluarga cemara hanya sedikit, sekitar 10% dari jumlah keluarga di dalam kelas itu. Menurut mereka keluarga cemara itu yang ayah dan ibunya sangat komunikatif kepada anaknya, bisa meluk anaknya, bisa bercanda dengan anaknya. Nah, banyak yang punya hubungan yang kaku dengan orang tuanya gitu. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin nanti ada gambaran dari Bu Miarti bagaimana, apakah sudah benar ini kami melakukan pendekatan-pendekatan atau pemecahan masalah dengan kondisi-kondisi seperti itu, Ibu Miarti. Pokoknya 90% ke atas anak yang bermasalah tuh itu. Terus yang ketiga, ini Bu, ini saya rasakan juga sih sebenarnya, tapi ada juga beberapa anak-anak yang kecenderungannya jarang dimarahi, yang marah keras banget. Itu pada saat kita harus marah dan itu cukup besar mungkin versi dia, itu sedihnya sedih banget, Bu. Dan pada akhirnya dia di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun ada orang yang suaranya lebih tinggi atau yang nggak pernah dia dapat sebelumnya di keluarga, itu jadinya gampang sedih gitu, kayak jadi lemah gitu, Bu. Gimana menurut Ibu Miarti? Itu juga terjadi saya sih, anak saya kalau dapat suara yang lebih keras tuh jadinya kayak gampang kayak takut gitu, karena tidak terbiasa mendengar marah seperti itu. Jadi seperti itu. Beberapa anak juga kami rasa seperti itu. Yang terakhir, betul kami terjadi juga di kami bahwa ada anak-anak yang effortnya kurang keras, Bu, effortless. Dia memudah menganggap gampang gitu, terfasilitasi dan tambah dengan kondisi-kondisi orang tua yang memang mempermudah itu. Jadi ada orang tua yang sudah menyampaikan ke anaknya, kamu punya ini, kamu punya itu, kamu punya ini, terjamin masa depan kamu, sehingga anak ini kan seperti yang Ibu Miarti sampaikan. Jadi dia merasa bahwa wah, saya sudah punya apa-apa gitu. Mereka pikir mungkin hartanya unlimited ya. Padahal kan tidak seperti itu. Tapi kami bersyukur sekarang ini kan banyak contoh-contoh, Bu Marti. Anaknya pamer, orang tuanya ditangkap, mamanya diselidiki dan seterusnya. Itu contoh-contoh yang sangat-sangat gampang saat ini untuk kami perlihatkan kepada anak-anak. Termasuk dengan Menteri Olahraga yang baru ini, kami rasa semoga bisa menginspirasi anak-anak. Dia dari kalangan yang berada ya, cerdas dan
membekali diri dengan berbagai pengetahuan dan punya peran yang banyak di berbagai komunitas. Jadi kami mengatakan bahwa kalau kalian punya modal, punya terfasilitasi, sesungguhnya kalian bisa lebih punya potensi untuk berkembang jauh lebih baik dan punya peran yang penting nantinya di masa yang akan datang. Jangan justru menganggap bahwa karena saya kaya berarti saya nggak perlu kerja lebih keras gitu atau berpikir lebih keras. Itu sih Bu. Intinya terinspirasi dari materi yang hari ini. Terima kasih Bu Miarti. Mohon maaf agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Yanti, izin saya langsung jawab saja, tidak apa-apa ya? Silakan Bu. Oke, ya ini bukan hanya pertanyaan tapi berbagi juga ya. Nah, yang pertama yang tadi saya spotlight itu tentang kurikulum kehidupan. Saya sangat yakin begitu ya, ibu bapak kita, nenek moyang kita, mereka pada prinsipnya pelaksana dari kurikulum life skill begitu ya. Bahkan Merdeka Belajar itu mereka adalah pelaksananya begitu. Karena ibu bapak mungkin dalam kurun 3 tahun ini kita mendengar istilah Merdeka Belajar. Coba ibu bapak cek beberapa artikel gitu, searching ada Paulo Freire, ditulisnya Paulo Freire, orang Brazilian. Jadi Paulo Freire itu termasuk ke dalam tokoh psikologi humanistik begitu ya. Jadi memang berbicara tentang Merdeka Belajar begitu. Jadi salah satu quote yang saya suka dari beliau itu reading the world and then reading the word. Jadi baca dunia baru membaca kata begitu. Itu filosofinya dalam sekali begitu. Kalau dalam literasi mungkin filosofinya ketika anak dibawa main ke pantai pada dia usianya baru 1 tahun, lihat deh itu ombaknya, suaranya, wah menggelegar gitu. Si anak tuh mendengar, oh ini tuh menggelegar tuh seperti ini ya. Kemudian oh ombak bergulung tuh seperti itu. Oh yang namanya pohon tembakau tuh ini ya begitu. Itu membaca. Hakikatnya anak membaca. Ketika nenek datang, kakek berkunjung ke rumah, padahal yang kita gendong itu betul-betul masih bayi merah. Adek, lihat, itu ada kakek, itu ada nenek. Itu adalah yang dikatakan oleh Paulo Freire, bacakan dunia, baru bacakan kata. Baru nanti anak terkoneksi setelah masuk ke dalam lingkungan skolastik, begitu. Nah, itu adalah kurikulum life skill. Merdeka Belajar itu, termasuk karena saya orang kampung, lagi-lagi saya sampaikan di sini, suami saya juga orang kampung, suami dari Sumedang, wah kearifan lokalnya lebih kaya daripada kampung saya. Jadi ketika saya mengaji, pulang sekolah dari pemerintah, sekolah pemerintah gitu, saya mengaji, ba'da sholat zuhur itu mengaji di madrasah terdekat. Kemudian salah satu penugasan dari Bapak Kiainya adalah kami harus mengambil kayu bakar. Di ini gitu, kalau di Ciamis namanya di Suhun ya, dibawa di atas di atas kepala begitu, satu ikatan. Bayangkan waktu itu saya usia kelas 3, 4, 5, 6 SD, tapi harus mengambil kayu bakar ke kebun begitu. Apakah itu tidak merupakan Merdeka Belajar? Itu hakikatnya adalah Merdeka Belajar. Di mana nilai-nilainya? Ketaatan kepada guru, begitu ya, kesiapan mental menghadapi kehidupan. Kan waktu itu belum ada kompor minyak tanah, belum ada kompor listrik, belum ada kompor gas, hanya ada kayu bakar saja, begitu. Ya, itu latihan kehidupan. Nah, jadi kita mesti berbangga bahwa orang tua kita adalah pelaksana kurikulum kehidupan, pelaksana kurikulum life skill. Adapun bagaimana kita membuat kurikulum life skill, sebetulnya sangat otonomi, sangat otoritas. Kita bisa membuatnya, bahkan kita bisa mengcapture hal-hal yang sudah terlaksana begitu, hal-hal yang sudah kita lakukan begitu. Misalnya berpelukan dengan ibu bapak guru, dengan ya sesuai gender tentu saja ya. Itu kan dalam pelaksanaan, dalam SOP. SOP saja itu bisa masuk sebagai kurikulum life skill. Itulah saya spotlight kurikulum life skill. Jadi banyak sekali sebetulnya. Anak mumpung bulan Ramadan ditugasi
di lingkungan rumahnya masing-masing untuk berbagi takjil kepada tetangganya. Anak sendiri yang membuat, anak sendiri yang mengantar, begitu ya. Anak sendiri yang memfotokan dan mengirimkan kepada ibu bapak wali kelas. Apakah itu tidak kurikulum life skill? Kurikulum life skill. Anak perempuan yang sudah usia 5 dan kelas 5, kelas 6, bahkan kelas 4 khusus perempuan, misalnya kita latih bagaimana menghadapi cara ketika menstruasi harus bagaimana menyikapinya dan bagaimana kita menjalaninya, itu juga bagian dari kurikulum life skill seperti itu. Nah, persoalannya yang tadi Ibu Nila sampaikan, konon di Indonesia ini usia psikologis masih jauh lebih rendah di bawah usia biologis begitu. Padahal idealnya ketika pun kita sudah usia 50 tahun, perasaannya masih bugar, perasaannya masih ingin berbagi manfaat, khairunas anfa'uhum linas, untuk sesama begitu. Itu ideal gitu ya. Usia mas sudah renta, usia biologis sudah renta, tapi usia psikologis masih ingin berbuat, masih ingin berbakti, seperti itu. Itulah kurang lebih. Nah, bagaimana? Apa sih faktornya? Dari gadget, dari zaman, begitu, dari kemudahan, begitu, dari minimnya adversity quotient, itu juga bagian yang menjadi faktor kenapa usia psikologis menjadi di bawah usia biologis begitu. Seharusnya kan saling beriringan, dan ketika kemudian nanti usia biologisnya sudah tua, si usia psikologis ini masih tetap kaya begitu, masih tetap prima seperti itu. Itu kurang lebih. Jadi bagaimana caranya? Minimal tadi jadi hampir sama dengan jawaban untuk Ibu Evi yang pertama begitu ya. Jadi bagaimana kita turun ke tekniknya, bagaimana kita breakdown ke dalam program-program seperti itu. Dan kebanyakan program latihan ya, program keterampilan, kalau bab latihan mental seperti itu. Itu barangkali terima kasih juga untuk Bu Nila sudah menyampaikan beberapa insight-nya juga. Semoga nyambung dengan apa yang saya tanggapi ya. Terima kasih Bu Nila, Bu Yanti, dan Bapak Ibu yang lain. Masya Allah. Silahkan. Ya, terima kasih. Rasanya waktu tidak cukup ya, karena semakin lama semakin hangat. Namun waktu membatasi kita, Ibu. Ya. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang belum sempat dibaca pertanyaannya, mungkin bisa mengunjungi Instagram Ibu Miarti. Di sana ada banyak video-video penjelasan dan mungkin boleh ditanyakan langsung ya ke Ibu Miarti ya. Silakan, boleh. Iya, atau yang ada di chat boleh di copy paste, kirim via WA yang sudah terhubung dengan WhatsApp saya itu Pak Ibnu. Boleh dititip di Pak Ibnu, tidak apa-apa. Nanti pelan-pelan saya kirim jawabannya, nggak apa-apa, supaya bermanfaat juga untuk yang lain. Boleh. Iya, baik Bu, terima kasih banyak. Dan lagi mohon maaf pada para peserta yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. Insya Allah panitia akan memfasilitasi agar pertanyaannya bisa sampai kepada Ibu Miarti Yoga. Ya, alhamdulillah tibalah kita di sesi terakhir di webinar bincang pendidikan kita pada hari ini. Izin mengutip dari salah satu video dari Ibu Miarti Yoga di Instagramnya. Mohon izin Ibu. Jadi boleh, silakan. Di sana Ibu Miarti Yoga menyampaikan bahwasanya bagaimana mungkin kita mengajarkan anak kita untuk bersikap tangguh kalau kita sendiri sebagai orang tuanya tidak bersikap tangguh. Kita minta anak kita untuk tidak cengeng, meminta mereka untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, meminta mereka untuk menjadi kuat, hebat, namun di saat yang sama kita sebagai orang tuanya malah yang tidak tahan menerima kondisi, malah kita yang tidak kuat dengan berbagai ujian. Jadi mengajarkan anak untuk tangguh itu tanda kita menghadapi kondisi kita sehari-hari, menghadapi beban-beban yang dialami sehari. Jadi mengajarkan tangguh rasanya sangat tidak mungkin ya Ibu. Terakhir mungkin saya tutup
Jadi cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik orang tua, karena anak akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Demikian, sekali lagi saya mewakili rekan-rekan dari Sekolah Islam Atira mengucapkan terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Bu Yanti. Semoga nanti Atira bisa mengundang kembali Ibu untuk menjadi pemateri di webinar kami. Insyaallah. Bismillah. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya akan kepada MC, silakan Bapak Ibu para peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mengabadikan momen pada pagi menjelang siang hari ini. Iya. Siap. Silakan. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya saya kembali kepada MC.